Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Ansori. Saya mahasiswa Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin. Kawan-kawan yang berbahagia, wabil khusus dosen pengampu mata kuliah kita yaitu Ibu Dr. Dina Hermina MPD. Semoga beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat beliau mau dunia maupun di akhirat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, saya ingin berpantun dulu. Buah rambutan, buah kedondong. Kawan-kawan, dengerin dong. Semoga dengan pantun tersebut kawan-kawan tambah bahagia, ya. Tambah cepat selesai tesis kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita ke pembahasan. Mari kita simak pembahasan tersebut. Judul pembahasan kita pada hari ini yaitu permasalahan dalam manajemen informasi dan basis data dalam tata kelola di lembaga pendidikan Islam. Next, kita langsung ke pembahasan yaitu permasalahan utama manajemen informasi. Di sini ada permasalahan yaitu keterbatasan infrastruktur yang mencakup yaitu koneksi internet yang lemah. Koneksi internet yang lemah ini banyak dikeluhkan di daerah lembaga-lembaga yang tempatnya jauh dari perkotaan atau daerah terpencil. Mereka sering sekali mengeluhkan koneksi internet ini. Ada suatu waktu mereka kalau ingin menginput data mereka harus naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung berjalan. Kalau sudah beres baru turun kembali. Kadang-kadang kalau hujan walaupun naik ke atas gunung sinyalnya akan hilang. Jadi kalau mereka ingin menginput data mereka harus melihat cuaca yang cerah baru naik ke atas gunung baru diinput data. Selanjutnya ada literasi digital rendah. Tenaga kependidikan belum mahir menggunakan teknologi informasi memperlambat transformasi digital. Jadi pendidik ini juga banyak yang belum bisa menggunakan teknologi, apalagi zaman sekarang kan harus atau dituntut menguasai teknologi. Selanjutnya pengelolaan manual. Data masih dikelola dengan arsip kertas yang rawan hilang dan sulit dicari kembali. Jadi rawan hilang, sulit dicari. Kurangnya integrasi data siswa, guru, dan administrasi tidak terhubung dalam satu sistem. Jadi mereka hanya fokus sama arsip kertas, tidak digitalisasikan. Jadi itu kalau tiba-tiba kebakaran kertasnya hilang, semuanya akan hilang. Jadi itu pentingnya kita menggabungkan atau terhubung dalam satu sistem, sistem digitalisasi. Selanjutnya yaitu keamanan dan etika data dalam perspektif Islam. Jadi pengelolaan data dalam lembaga pendidikan
baik berupa data peserta didik maupun keuangan seringkali menghadapi masalah serius terkait keamanan. Data pribadi peserta didik seperti identitas, nilai alamat, maupun riwayat kesehatan serta data guru, laporan keuangan sekolah berpotensi mengalami kebocoran apabila tidak dikelola dengan sistem yang baik. Kebocoran data dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan negatif. Contohnya, misalnya kan penipuan, manipulasi informasi, hingga penyalahgunaan identitas. Jadi kita harus bisa mengamankan data-data yang ada di lembaga kita. Dalam perspektif Islam, keamanan data tidak hanya dipandang dari sisi teknis, tetapi juga terkait erat dengan nilai amanah, akhlak, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu tentang amanah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dampak permasalahan pengambilan keputusan terganggu. Yang pertama ada informasi tidak tersedia. Data sulit diperoleh tepat waktu karena sistem penyimpanan manual. Misalnya kepala sekolah atau kepala madrasah membutuhkan data kehadiran guru atau laporan perkembangan siswa. Tetapi karena sistem penyimpanan masih manual, data tersebut sulit diperoleh tepat waktu. Lanjut, keputusan strategis tertunda. Pimpinan kesulitan mengambil keputusan karena keterlambatan informasi. Misalnya penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS tidak tercatat rapi, sehingga menyulitkan saat diaudit atau pemeriksaan. Lanjut, hilangnya peluang. Apabila informasi ini dikelola dengan buruk, transparansinya rendah, dan sering muncul masalah data, maka masyarakat akan meragukan lembaga tersebut. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lembaga tersebut, bahkan mengurangi dukungan dari pemerintah maupun donatur. Padahal kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting bagi berkelanjutan lembaga pendidikan. Apalagi kan kalau swasta ini kan harus kuat donaturnya, mau dari pemerintah ataupun dari orang tua. Next, solusi strategis digitalisasi dan integrasi sistem. Untuk mengatasi permasalahan terkait keamanan, transparansi, dan efisiensi pengolahan informasi di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama ada digitalisasi dan integrasi sistem. Data peserta didik, guru, keuangan, dan administrasi dikelola dalam satu platform. Dengan sistem yang terintegrasi, data peserta didik, guru, atau keuangan dapat dikelola dalam satu platform sehingga memudahkan monitoring, evaluasi, pelaporan. Misalnya, sistem ini memungkinkan kepala sekolah melihat perkembangan nilai siswa secara real time, atau bendahara menelusuri penggunaan anggaran secara transparan. Digitalisasi juga meminimkan risiko human error atau kebocoran informasi, karena setiap akses data dapat tercatat dan diaudit secara sistematis. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas SDM. Keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kualitas SDM yang mengelola sistem. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu melakukan pelatihan rutin atau workshop dan pendampingan teknis bagi guru atau staf administrasi maupun pimpinan.
Pelatihan ini mencakup penggunaan sistem basis data, keamanan informasi, serta pemahaman etika pengolahan data. Dengan SDM yang terlampir dan paham etika, lembaga memastikan informasi dikelola efektif dan aman. Selanjutnya ada penguatan kebijakan dan SOP. Setiap lembaga pendidikan Islam harus memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas terkait dengan pengolahan informasi. Yang tercatat yaitu atau mencakup mekanisme pengarsipan, akses, dan pelaporan data. Misalnya, siapa yang berhak mengakses data sensitif, bagaimana proses backup data dilakukan secara mekanisme audit internal. Kebijakan yang jelas akan meningkatkan akuntabilitas, mengurangi risiko penyalahgunaan data, dan memudahkan evaluasi kinerja di lembaga. Sampai di sini dulu presentasi saya pada kali ini. Kalau ada kurang mohon ditambahkan, kalau ada salah mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.